Panglima Sarimin. Wis. Itu apa Panglima Sarimin? Artinya? Itu Simpang 5 Samsat hari Minggu. Nah, itu karena apa? Kita sebenarnya menyediakan layanan Samsat itu tidak hanya sampai hari Sabtu. Namun Weekend juga. weekend kita buka dan itu setiap minggu, Mas. Karena kita mau Di Car Free Day ya? Betul. Ya, itu ada di area alun-alun Kabupaten Pati. Oke. Jadi silakan saja nanti masyarakat sambil mereka itu berkreasi, ya kan, mungkin berolahraga di alun-alun Pati, bisa memanfaatkan pelayanan tersebut. Kita juga menyediakan layanan di malam hari. Wow, luar biasa. Kita Ini pas hari-hari apa, Bu? Atau momen-momen tertentu aja? Di hari Rabu malam. Khusus hari Rabu malam. Iya. Di alun-alun Simpang 7 juga. Boten. Di mana? Kita kerjasama dengan Swalayan Ada Pati. Oh. Nah, Pati itu punya swalayan juga, Mas. Walaupun dia kabupaten agak kecil, tapi dia punya swalayan juga. Dan itu ada di jalur utama ya, Pantura. Nah, jadi nanti bisa dilewati semua, masyarakat bisa memanfaatkan di situ sambil belanja. Nah, jadi biar masyarakat tuh sadar bahwa kewajiban saya, mungkin uang saya yang saya punya tidak hanya untuk belanja, tapi juga ada kewajiban lain yang harus saya penuhi di situ. Karena jangan hanya punya kendaraan dong, ya kan? Tapi harus ingat pajaknya juga kan. Wani numpai, wani maceki. Ada cara lain, ada aplikasi Nyusakpoli kita. Aplikasinya Sakpol itu Karena semuanya sudah praktis, ada bisa jalan. menyentuh Ka'bah. Alhamdulillah. Wani numpai, wani majeki. Halo, ketemu lagi sahabat pajak Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Sarju, MC yang unyu-unyu, yang berwajah agak sendu, syahdu, tapi yang pasti bisa membuat suasana menjadi seru. Nah, kembali kita bertemu di acara CIP, Cara Hebat Informasikan Pajak dan Retribusi. Dan seperti biasa kita ada di segmen Samsat Talk. Kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan sharing-sharing tentang pajak kendaraan bermotor. Seperti biasa, kita sudah hadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten. Nah, kali ini kita akan berkunjung ke kota atau kabupaten yang paling kecil se-Jawa Tengah. Mana itu? Ya, Pati. Pati itu lembut ya, kecil, tapi orangnya juga lembut-lembut. Udah hadir bersama kita dari UPPD. Ini dari yang pertama dari Bapenda Kabupaten Pati, Bu Dewi. Ya, selamat siang, Ibu. Kemudian dari Jasa Raja ada Ibu Yakti. Selamat siang. Dan juga dari Satlantas Polres Pati ada Ibtu Panji. Selamat siang semuanya. Bu, kita langsung biasa ngobrol, kita santai aja. Kalau jangan tegang, Bu. Kalau mau ketawa, ketawa. Karena tawa Anda merubah saldo saya. Enggak, karena tawa Anda ini membuat semangat buat kita semua ya. Terusnya para wajib pajak untuk semakin semangat membayar pajak. Bu Dewi, sebelum kita melangkah jauh tentang teknis-teknis pembayaran pajak, saya pengen kenal letak geografis Kabupaten Pati itu membawai berapa kecamatan, berapa kelurahan, atau mungkin lebih detailnya berapa sih jumlah penduduk di Kabupaten Pati? Boleh dijelaskan, Bu Dewi? Baik, Kabupaten Pati itu terletak di sebelah utara atau sering disebut Pantura dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten sendiri itu memiliki 21 kecamatan. Wow, banyak juga ya? Ya, banyak sekali karena itu letaknya juga sangat-sangat tersebar ya. Tersebar itu sampai di perbatasan Jepara, kemudian juga ada di perbatasan Kabupaten Rembang juga ada di situ. Kemudian Kabupaten Pati itu terdiri dari 5 kelurahan dan juga 401 desa. Tentunya dengan jumlah kecamatan dan desa yang begitu banyak, jumlah penduduk juga banyak juga kan. Nah, ini untuk pelayanan pajak kendaraan bermotor nih, titik pelayanannya ada berapa titik, Bu? Kalau di Samsat Pati itu ada satu kantor induk sendiri, satu kantor induk.
Nah, kemudian karena ada inovasi, pengembangan layanan, itu kita ada penambahan di Samsat Keliling, itu yang melakukan pelayanan secara mobile. Nah, itu kita melayani di 18 titik kecamatan di Kabupaten Pati. Jadi dari 21 itu memang masih 18 kecamatan. Nah, karena baru ada 3 armada ada di situ. Nah, selain Samsat Keliling tersebut, kami juga mempunyai Samsat Drive-thru, ya, yang melayani di mana wajib pajak itu bisa membayar pajaknya itu nggak perlu turun dari kendaraan, Mas Arju. Kayak kita Ya, pesen makanan betul. di ini ya. Jadi bukan hanya KFC, kemudian McD itu, kita juga ada Oh, luar inovasi biasa. seperti itu, nggih. Nah, kemudian ini yang memang di Samsat Pati itu kita belum ada Samsat Gerai dan Samsat Paten. Sebenarnya sih ada gambaran kita mau membuka Samsat Paten. Namun mungkin ini masih wacana dan baru mau kita konsultasikan kepada Bapak Kepala Bapenda. Kemungkinannya nanti di Kecamatan Juwana. Nah, Kecamatan Juwana, karena di situ kita melihat potensi wajib pajak dan juga jumlah tunggakannya itu agak tinggi di situ. Nah, namun mungkin nanti kita perlu uji coba dulu, uji ombak nggih, bagaimana nanti atensi masyarakat di situ memanfaatkan pelayanan Samsat Paten. Mungkin itu yang layanan-layanan dari kami. Oke. Nggih. Menilai mungkin dari ke animo atau semangat masyarakat Pati sendiri untuk membayar pajak, kira-kira kalau di persentase, boleh kita persentase berapa besar sih animo untuk semangat untuk membayar pajak untuk para wajib pajak ini? Sebenarnya sih lumayan kalau di Pati itu, lumayan tinggi. Dari 100%? Dari 100% ya mungkin masih ya masih di bawah 70 sih. Masih di bawah 70% Sudah gitu. lumayan lah ya. Betul. Nah, masih ada kurang lebih 30% ini untuk wajib pajak yang mungkin bukan karena alasan mereka tidak mau atau malas. Mungkin, nah ini mungkin ada alasan mungkin karena dia dengan kesibukan nih. Betul. Mungkin nggak punya Iya. waktu karena Iya. kerja kayak Sarju ini. Karena Sarju ini kerjanya freeport ya. Kadang free, kadang repot. Pasti kadang alasannya, aduh aku balik kerja kesel, nanti weekend untuk keluarga. Nah, mungkin ada strategi atau inovasi dari Bapenda untuk ini, untuk inovasi mungkin lah. Ya. Baik. Kalau kita itu memang kemarin itu ada beberapa kajian kita sudah melakukan beberapa kajian untuk misalkan kemungkinan masyarakat itu sibuk atau lupa atau mungkin posisi tidak di wilayah Pati. Sebenarnya ada kemudahan tuh bisa membayar di Nyusakpole. Caranya gimana itu? Nah, itu melalui aplikasi. Nyusakpole. Nyusakpole kita buka di Google Play itu. Udah tinggal di situ ada panduannya. Oke. Udah kita ikutin. Dan sekarang banyak sekali kemudahan. Oke. Udah kita kerjasamakan dengan pihak Polda juga dari Polri dan mendukung kita untuk seperti itu. Banyak. Dan ada lagi itu Mas Sarjo sebenarnya. Apa itu? Kita udah kerjasama dengan pihak desa nih. Pihak desa itu di situ kan ada badan usaha milik desa tuh. Oh, BUMDes. BUMDes. Nah, itu kita berdayakan untuk mereka bersedia melakukan pelayanan di situ melalui kerjasama Samsat Budiman. BUMDes sendiri juga dapat untung ya dari itu ya? Ya, Tadi sebenarnya kalau mereka itu mau kolaborasi, mau mengembangkan itu sebenarnya maju itu desanya. Oke. Nah, Oke, kadang juga selain keberatan waktu, keberatan duit nih. Nah, misalnya keberatan duit karena wah duitnya masih kurang. Mungkin ada juga nggak sih inovasi berupa keringanan itu biasanya dilakukan juga sebagai inovasi? oh betul sekali. Kita dari terutama dari Bapenda itu hampir setiap tahun kita melakukan itu. Nah ini yang terakhir ini besar-besaran ini. Ada 4 program itu yang kita namakan crash program itu di situ. Yeah. Banyak sekali di situ. Ada keringanan yang pertama ya, mungkin bisa saya berikan sedikit gambaran. Yang pertama itu pembebasan BBNKB 2. Apa itu? Pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor kedua. Oke. Nah, namun potongan kedua ya. Iya, 4 program ini memang pelaksanaannya itu nggak berbarengan.
maksudnya berakhirnya. Nah, kalau yang tadi itu pembebasan BPNKB itu mulainya tanggal 20 Mei. Namun nanti tanggal 19 Desember itu udah berakhir. Nah, jadi mungkin kita minta masyarakat untuk segera saja dimanfaatkan karena memang program-program ini sudah kita publikasikan. Nah, media sosial ada, kemudian juga melalui diseminasi informasi ya. Di situ kita melalui pemasangan baliho, banner dan segala macam seperti itu. Kemudian yang kedua nih, ada pembebasan biaya progresif pajak kendaraan bermotor. Untuk? Nah, ini untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Nah, ini adalah kendaraan yang dimiliki oleh pribadi yang ada di wilayah daerah masing-masing. Nah, itu. Nah, ini wajib pajak yang terdaftar sebelumnya dan terkena pajak progresif atau kepemilikan lebih dari 1 kendaraan bermotor. Namun, nama dan alamatnya itu sama. Nah, ini ada nih, akan dikenakan perhitungan 1 kendaraan bermotor saja. Nah, tanpa dikenakan biaya pajak progresif itu namanya. Nah, itu kan lumayan tuh masyarakat. Kalau yang tadinya misalkan mau beli kendaraan lagi, udah punya kendaraan 1, mau beli kendaraan lagi, kadang-kadang waduh nanti kena pajak lagi. Numpuk ya. Ya, ini mumpung ada program ini. Nah, segera saja tuh manfaatkan. Kemudian yang ketiga nih, pemberian keringanan pokok pajak kendaraan bermotor tahun jalan. Nah, itu yang 1 sampai 3 ini nanti pelaksanaan sampai dengan tanggal 19 Desember 2024. Oke, terus yang keempat ada lagi keringanan pokok pajak kendaraan bermotor tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Nah, ini adalah kendaraan yang mengalami keterlambatan pembayaran. Di situ juga dapat Keringanan. Dapat keringanan di situ. Dan ini nanti besaran keringanannya itu ada dari 50%, 10% sampai dengan 50%. Nah, itu ini nggak usah saya jelaskan banyak ya. Nanti masyarakat bisa di situ melihat ke website Pati maupun Bapenda. Intinya ini, Mbak, sobat pajak, nah mumpung ada keringan-keringan manfaatkan yo. Kapan lagi ada momen-momen seperti ini? Jangan, karena nggak ada deh alasan nggak punya waktu atau duitnya kurang. Karena ada keringanan-keringan dari baik Bapenda maupun pihak terkait dari UPPD khususnya Kabupaten Pati. Baik, Bu Dewi, sekarang saya akan beralih nanya ke sebelahnya Mbak Dewi. Ada Bu Yekti dari Jasara Harja. Mbak Yekti atau Bu Yekti, masyarakat ini sudah banyak mengetahui bahwa kerugian akibat kecelakaan di jalan raya ini dapat dijamin asuransi oleh Jasara Harja. Ini kriteria yang seperti apa atau kecelakaan yang seperti apa sih yang masuk dalam jaminan Jasara Harja? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebelum saya masuk ke jawab pertanyaan itu, mungkin bisa saya sampaikan tentang fungsi dan peran Jasara Harja di Samsat ya Pak. Betul sekali. Fungsi dan Jasara Harja ini yang pertama adalah memberikan santunan kecelakaan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang 34 Tahun 1964. Bisa saya jelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 64 ini adalah program perlindungan bagi penumpang alat angkutan umum resmi baik darat, laut maupun udara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64 ini adalah program perlindungan bagi korban kecelakaan yang berada di luar kendaraan yang menimbulkan kecelakaan gitu. Nah, kemudian fungsi dan peran Jasara Harja yang kedua adalah mengolah dan menghimpun dan mengolah dana dari masyarakat ini guna pemberian hak masyarakat atas santunan. Nah, dana masyarakat inilah yang disebut SWDK-LLJ, sumbangan wajib kecelakaan dana lalu lintas kecelakaan jalan gitu. Nah, ini baru saya coba masuk ke pertanyaan tadi ya. Jadi kecelakaan apa yang dapat dijamin adalah yang pertama adalah korbannya ya. Jadi korban yang akibat dari kecelakaan 2 kendaraan atau lebih. Jadi ada lawannya. Yang kedua adalah dari pejalan kaki dan sejenisnya yang tertabrak kendaraan bermotor. Kalau single nggak ada lawannya nggak bisa? Itu nanti bisa saya jelaskan siap. yang tidak Lanjut. terjamin gitu ya Pak. Okay. Ya, jadi pejalan kaki atau sejenisnya yang tertabrak kendaraan bermotor. Sejenisnya itu bisa pengayuh sepeda ontel, becak dan lain-lain. Jadi
bisa terjamin jasara harja karena tertabrak kendaraan. Itu kembali lagi ke nomor 1 tadi bahwa yang pasal, jadi Undang-Undang 34 tahun 1964 ini junto peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1965 ini pasal 10 ini mengatakan bahwa yang berhak menerima santunan jasara harja adalah orang yang berada di luar kendaraan yang menimbulkan kecelakaan tersebut yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi memang dia yang sebagai korban yang tertabrak dari kendaraan bermotor gitu, jadi bukan merupakan asuransi diri gitu Pak. Itu yang terjamin jasara harja. Baik, luar biasa. Ternyata kolaborasi antara Bapenda dengan Jasara Harja dan lalu lintas ini luar biasa. Ini emang saya ingat kemarin kejadian di keluarga tetangga saya, siapa lagi kalau ibu-ibu wanita itu lebih mengandalkan perasaan, kalau laki-laki itu lebih ke logika. Kemarin ada kabar anaknya kecelakaan, ibunya langsung nangis, Bu Dewi. Oh, piye iki. Bapaknya langsung bawa cari mobil ke rumah sakit itulah. Dia nggak nangis kalau bapak. Baru setelah keluar dari rumah sakit lihat tagihan baru bapaknya nangis. Sing bayar sopo. Nah, ternyata ada nih Jasara Harja. Nah, untuk itu kita baru tahu nih fungsi Jasara Harja. Nah, dengan mungkin sedikit parodi saya ini kan biasanya orang-orang awam nih piye sih caranya ngurusi, piye sih alur-alurnya, mereka mungkin takut dengan apa ya birokrasinya ya mungkin yang berbelit-belit. Nah mungkin bisa dijelaskan kemudahan seperti apa yang bisa ditanggung oleh Jasara Harja. Iya. Jadi kalau syarat utama itu memang laporan polisi Pak. Jadi karena yang iya, memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa kasus tersebut betul kecelakaan lalu lintas adalah kepolisian, dalam hal ini kepolisian lalu lintas dari Gakum ya. Jadi kalau sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 232 itu memang menyatakan salah di poin kedua adalah setiap orang yang melihat atau mendengar atau menemukan kejadian kecelakaan maka wajib yang satu kan menolong korban kecelakaan, yang kedua segera melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kaitannya dengan keterjaminan jasara harja tersebut adalah dari laporan polisi tersebut Jasara Harja dapat segera memberi respon keterjaminan. Nah, apabila korbannya luka-luka dan dirawat di rumah sakit, maka Jasara Harja dapat segera menerbitkan surat jaminan kepada rumah sakit dan itu sudah tersistem secara online. Jadi begitu laporan polisi diterbitkan oleh unit Laka Lantas, unit Gakum, by sistem nanti masuk ke sistem Jasara Harja, kami mengeluarkan surat jaminan dituju ke rumah sakit mana sesuai korban tersebut dirawat berdasar dari informasi laporan polisi tersebut. Nah, dari surat jaminan yang masuk rumah sakit, nah nanti keluarga sebenarnya sudah ada di situ, tidak perlu kemana-mana karena biaya di rumah sakit sudah tercover Jasara Harja. Jadi mudah kan? Jadi kalau ada, kita nggak meminta nih seandainya terjadi sesuatu dengan keluarga kita, lapor ke polisi. Ada yang malah kadang ngumpet-ngumpetin, nah nggak usah saya lapor, kita sendiri aja. Iya kalau nggak terjadi apa-apa, kalau nanti di belakangnya kita nggak tahu tuh, kita ternyata sehat-sehat saja, kecelakaan ternyata sampai di rumah ada hal yang tidak kita tahu, di dalam kita ada sesuatu. Nah seperti itu, makanya tindakan pertama seandainya terjadi suatu kecelakaan, lapornya kemana? Ke Pak Polisi dong ya, bukan lapor Pak. Baik, nah terima kasih Mbak Yakti. Kita akan beralih ke ini senior saya, dia kakak Leting. Kalau dia dari Akpol, saya dari Akper. Akademi Permensian ya. Selamat siang Ibtu Panji. Siang. Oke, kita mau nanya langsung nih. Kembali ke pajak. Apakah ada cara yang mudah dan praktis untuk pembayaran pajak kendaraan, Mas? Iya, tentu ada ya, karena sekarang kan kita pahami semua orang pasti punya yang namanya telepon genggam. Jadi dari kami, dari rekan-rekan dari Bapenda Provinsi sudah membuat namanya aplikasi yang tadi sudah dijelaskan, New Sapole. Dan dari Korlantas, dari Polri sendiri sudah membuat aplikasi yang namanya Signal atau Samsat Digital Nasional, dan ini bisa diakses dimanapun di seluruh Indonesia. Jadi sekarang tuh setiap waktu itu HP di tangan nggak pernah lepas ya.
orang bangun tidur pun yang dicari HP. HP. Kecuali Sarju, kalau Sarju bangun tidur, mohon maaf bukan saya sombong, yang saya cari langsung istri saya, Bu. Ya, karena HP saya dibawa istri saya. Enggak lah ya, masih dunia seperti di genggaman, karena bayar pajak aja bisa langsung ya. Langsung pakai handphone aja, nggak usah data. Apalagi tadi ada drive thru ya, Bu, kayak pesan makanan. Selanjutnya aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional. Caranya gimana itu nanti? Atau kita bisa buka cara-caranya biar orang-orang bisa tahu? Iya, itu mudah sekali Mas Arju. Jadi yang pasti pertama harus kita download terlebih dahulu ya. Itu bisa di Android, bisa di Apple, bisa di Play Store, bisa di App Store. Setelah di-download tentu kita yang pertama pasti daftar dulu, registrasi dulu. Kita memasukkan identitas diri, KTP, termasuk nanti ada validasi wajah, termasuk OTP yang dikirimkan melalui email. Kemudian selanjutnya kita melengkapi identitas kendaraan kita. Nanti kita bisa milih di situ apakah kita mau mengambil TBPKP-nya di Gerai Samsat atau diantarkan. Jadi dia bisa delivery ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, nanti untuk pembayarannya nanti bermacam-macam. Silakan bisa melalui M-Banking, melalui virtual account, bisa melalui minimarket. Jadi sudah sangat dimudahkan. Harapannya semua orang bisa mengakses lebih cepat, lebih mudah lagi untuk taat pajak. Kalau ada yang lebih mudah, ngapain nyari yang susah? Sekarang pemerintah semakin memberi kemudahan untuk seluruh masyarakat, melayani masyarakat, khususnya pembayaran pajak. Hubungannya dengan Jasara Harja, Mas Panji. Tadi kan syarat pertama adalah harus melapor ke polisi. Nah, biasanya ada alasan, aku takut lapor ke polisi nanti urusannya belibet. Nah, mungkin ada himbauan dari Mas Panji. Ya, tentunya seluruh warga masyarakat tidak perlu ragu ya. Tentu yang namanya peristiwa hukum seperti kecelakaan itu kita ada metode yang kita gunakan, salah satunya melalui traffic accident analysis. Jadi memang kita sudah ada petugas-petugas kita sudah terlatih menggunakan teknologi juga. Jadi jangan takut, jangan ragu, karena polisi pasti akan terlebih dahulu mengkonfirmasi laporannya apakah betul atau tidak. Baru nanti tentu kita akan membantu bagaimana pembuatan laporan polisinya begitu. Yang penting betul-betul terjadi kecelakaan, itu aja. Oke, nah jadi kalau terjadi sesuatu langsung lapor. Dari polisi juga akan membantu dan tentunya nanti akan berkolaborasi dengan Jasara Harja untuk mencairkan jaminan kecelakaan. Baik, kembali ke Bu Dewi. Bu, tadi kurang lebih masih ada 30% mungkin dari Kabupaten Pati wajib pajak yang mungkin karena alasan tertentu atau satu hal dia belum bisa bayar pajak menepati kewajibannya. Adakah sosialisasi yang lebih mungkin mengadakan kegiatan sosialisasi dengan event-event tertentu sering bikin juga? Oh iya, pasti. Kalau itu ini mungkin sebelum saya menjelaskan ke sana Mas Arju. Sebenarnya kita ada 2 inovasi lagi, Mas. Apa itu? Ada 2 inovasi lagi, yaitu yang kita namakan Panglima Sarimin. Wes. Itu apa Panglima Sarimin? Artinya? Itu Simpang 5 Samsat hari Minggu. Nah, itu karena apa? Kita sebenarnya menyediakan layanan Samsat itu tidak hanya sampai hari Sabtu. Namun weekend kita buka dan itu setiap minggu, Mas. Karena kita mau di Car Free Day ya? Betul. Ya, itu ada di area alun-alun Kabupaten Pati. Jadi silakan saja nanti masyarakat sambil mereka itu berrekreasi, ya kan, mungkin berolahraga di alun-alun Pati, bisa memanfaatkan pelayanan tersebut. Nah, kemudian ada satu lagi. Selain siang hari, kita juga menyediakan layanan di malam hari. Wow, luar biasa. Ini pas hari-hari apa, Bu? Atau momen-momen tertentu aja? Di hari Rabu malam. Khusus hari Rabu malam? Iya. Di alun-alun Simpang 7 juga? Di mana? Kita kerjasama dengan Swalayan Ada Pati. Oh, nah, Pati itu punya swalayan juga, Mas. Walaupun dia kabupaten, agak kecil, tapi dia punya swalayan juga. Dan itu ada di jalur utama ya, Pantura. Nah, jadi nanti bisa dilewati semua, masyarakat bisa memanfaatkan di situ sambil belanja. Nah, jadi biar masyarakat tuh sadar bahwa kewajiban saya, mungkin uang saya yang saya punya tidak hanya untuk belanja, tapi juga ada kewajiban lain yang harus saya penuhi di situ. Karena jangan hanya punya kendaraan dong, ya kan? Tapi harus ingat pajaknya juga kan. Wani numpai, wani maceki.
Ya mungkin itulah. Tapi saya kadang mendengar kayak gitu juga mungkin slogannya lebih bagus lagi deh. Apa tuh? Jangan tuh. Wani duweni, wani majeki ya, Nah, itu lebih bagus. Wani duweni, wani maceki. Tapi duweni orang numpai ibu mung didokok garasi tok ya nggak enak. Kita ini ngomong masalah kendaraan bermotor loh ya. Nah, oke, luar biasa. Ada inovasi lagi, Bu? Yang itu yang Nah, lebih ini juga kita kolaborasi nih, Mas. Karena kita itu kan Samsat, itu kan satu tim ya. Satu tim. Nah, pasti di situ ada Bapenda, ada Pemprov, Kemudian kemudian ada dari Jasa Jasa Raja Raja. dan ada dari di Telantas. Polri ya Oke. kan. Nah, itu kita sering melakukan sosialisasi juga. Sosialisasi itu baik dilakukan di dalam ruang atau indoor gitu ya. Sosialisasi itu kemarin pernah beberapa waktu lalu kita lakukan di SMA Negeri 1 Pati. Gus to school ya? Ya, oke. Gus to school. Jadi kemudian kita juga sering ke kelompok-kelompok masyarakat, ke kecamatan-kecamatan. Kita juga sudah bersinergi dengan Pemkab. Manakala mereka mempunyai satu kegiatan yang mengumpulkan banyak, contoh misalkan petinggi-petinggi desa, itu kita hadir di situ juga sambil kita menyampaikan program-program apa yang baru terkait dengan pembayaran pajak tersebut. Nah itu. Terus selain itu kita juga sudah ini kolaborasi juga dengan pihak Polri dan Jasa Raja melakukan sosialisasi outdoor. Yang dulu tuh namanya razia, sekarang bukan razia. Apa itu? Karena sekarang lebih Rahasia ke lebih menakutkan kayaknya ya Betul, istilahnya. iya. Terus jadi kita sekarang apa? melakukan ya semacam pembinaan aja ke masyarakat. Kita memberikan sosialisasi, himbauan-himbauan sambil nanti dari Jasa Raja dan Polres menyampaikan untuk kepatuhan berkendara tersebut. Oke, terima kasih luar biasa 3 narasumber kita yang kita hadirkan di acara Samsat Talk kali ini. Nah, sekali lagi luar biasa, saya yakin masyarakat Pati itu keren. Karena di sana, kenapa keren? Karena di sana ada kacang 2 kelinci. Ya, orang Pati itu enggak ada duanya. Baik, ini mungkin sebagai closing statementnya, saya ingin dengar dari Mbak Dewi. Mungkin apa harapan, anjuran, dan semangat untuk masyarakat agar tertib berlalu lintas sehingga tidak terjadi satu hal yang tidak diinginkan. Kalaupun terjadi hal yang lain, biar tetap sesuai dengan apa yang dianjurkan dari Jasa Raja. Monggo kami bersilakan, Mbak Dewi. Mbak Yekti. Mbak Yekti, Ibu Dewi, mohon maaf, tukar. Silakan Mbak Yekti. Kaitannya dengan keselamatan lalu lintas juga ya. Jadi kalau itu sih kami selalu menghimbau ya Pak. Jadi selain memang harus selalu taati peraturan lalu lintas yang ada, juga tertib bayar pajak. Nah tadi seperti ketika kami memberikan surat penjaminan untuk korban-korban kecelakaan lalu lintas itu pun kami selalu ada edukasi kepada masyarakat. Jadi di mana kami jelaskan bahwa santunan Jasa Raja ini adalah dari karena masyarakat itu membayar pajak, dan karena di dalamnya itu juga ketika membayar pajak itu juga Otomatis membayar SWDK LRJ, Oke. sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan santunan itu bisa terwujud gitu Pak. Jadi kemudian termasuk masalah masih ada beberapa masyarakat itu yang takut lapor gitu tadi ya Pak ya. Jadi sebaiknya kalau untuk berpikir panjang memang segera lapor polisi gitu Pak, karena itu tadi ke belakangnya itu tidak tahu, jadi harus mumpung memang ada perlindungan, sebenarnya ini adalah hak masyarakat gitu, jadi ikuti saja sistemnya. Jadi memang harus lapor ke kepolisian karena yang memiliki kewenangan untuk menyatakan itu kecelakaan lalu lintas adalah pihak kepolisian, sehingga dengan laporan polisi tersebut maka bisa dijamin biaya perawatannya gitu. Termasuk untuk korban yang meninggal dunia, Jasa Raja bisa memberikan santunan meninggal dunia itu. Ya, jadi intinya jangan takut untuk lapor. Lapor kemana? Ya, kalau lapor ke polisi, nah kalau lapar ke warung sebelah ya. Oke, sekarang dari Ibtu Panji, mungkin ada apa ini statement untuk masyarakat tertib berlalu lintas, tertib membayar pajak, dan apa sih manfaatnya? Monggo silakan. Ya, tentu saja untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Pati. Jadi memang lalu lintas itu urat nadinya masyarakat. Jadi seluruh
kegiatan perekonomian maupun yang lain-lainnya semuanya akan melewati lalu lintas. Jadi ini menunjukkan bagaimana pentingnya lalu lintas itu bisa membantu pembangunan daerah. Tentunya wujud dari bagaimana masyarakat itu gambarannya adalah bagaimana dia melakukan lalu lintas dengan tertib. Tentu peradaban yang baik, masyarakatnya juga akan berlalu lintas dengan baik. Jadi untuk warga Kabupaten Pati, kami menghimbau untuk berlalu lintas dengan baik, lengkapi SIM-nya, STNK-nya, dan juga jangan lupa bayar pajaknya. Tentunya untuk membantu mendukung pembangunan di Kabupaten Pati. Baik, yang terakhir dari Bu Dewi, closing statement Bu. Oke, baik. Tadi teman-teman dari Jasara Harja dan Polres Pati sudah menyampaikan ya. Ini kalau dari saya sederhana saja. Jadi masyarakat Pati itu silakan saja ikut mendukung juga, karena memang kemanapun semua pembayaran pajak adalah untuk pembangunan dari Kabupaten Pati. Jalan rusak semuanya juga dibiayai dari pajak kendaraan bermotor sebenarnya. Yang Infrastruktur mungkin, ya, masyarakat yang belum mengetahui. Jadi segera saja, karena saya yakin masyarakat Pati itu perekonomiannya itu bagus. Jadi setidaknya Tidak ada tunjukkanlah. alasan untuk Iya, tidak betul. kuat membayar ya Bu. Marilah kita sama-sama menunjukkan kesadaran untuk taat bayar pajak, tepat waktu. Jangan hanya diingat yang indah-indah, mantan aja masih diingat, Wih. tapi pajak sering dilupakan. Jangan Wih. seperti itu ya. Tadi kalau saya slogan saya bukan yang tadi tuh Mas Sarju ya. Wani numpai wani majeki. Boten. Kalau Boten. saya lebih yang itu tadi, wani duweni, wani majeki. Luar biasa. Baik, seru juga ya siang hari ini kita ngobrol dengan 3 narasumber yang tentunya sangat berkompeten. Semoga dengan perjumpaan kita meningkatkan kesadaran untuk masyarakat Kabupaten Pati khususnya dan di Jawa Tengah pada umumnya untuk tertib membayar pajak untuk pembangunan. Nah, sahabat pajak yang cantik, yang ganteng, kita tutup perjalanan kita dengan pantun. Tadi kita buka dengan pantun. Boleh minta sedekah cakepnya Bapak Ibu. Ngumbis koteng sambil mangan rujak. Cakep. Percuma wajahmu ayu ganteng nek telat bayar pajak. Baiklah ya, pamit dulu, sampai ketemu lagi di Cipulan di episode berikutnya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Bu Yeti. Siap, Mas.